Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran IPA. Kali ini Bu Kalista akan memberikan materi yaitu reproduksi tumbuhan berbiji. Melalui video ini kalian akan mengetahui bermacam-macam reproduksi tumbuhan biji dan mengidentifikasi jenis-jenis reproduksi tumbuhan biji. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis sistem reproduksi pada tumbuhan berbiji. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan penerapan teknologi reproduksi pada tumbuhan. Anak-anak, supaya kalian tahu apa saja yang akan kalian pelajari pada tema kita kali ini, maka perhatikanlah peta konsep berikut. Baik, reproduksi tumbuhan biji bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin, yang didahului dengan proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, pertanyaannya, apakah tumbuhan mempunyai alat kelamin? Ya, bunga adalah kelamin dari tumbuhan. Bunga akan mengalami penyerbukan. Penyerbukan akan dilanjut dengan proses pembuahan. Hasil pembuahan adalah biji, dan biji tersebut bila ditanam akan menghasilkan tumbuhan baru. Untuk perkembangbiakan vegetatif dibedakan, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang vegetatif alami di sini ada membelah diri, geragi atau stolon, tunas, umbi, dan akar tinggal atau rizoma. Sedangkan vegetatif buatan ada antara lain stek, okulasi, merunduk, mencangkok, menyambung, kultur jaringan, dan masih banyak yang lain. Nah, untuk bahan belajar anak-anak kalian bisa pause bagian ini atau kalian bisa menulis kembali ya untuk bahan belajar nanti. Tadi kita singgung bahwa cara tumbuhan bereproduksi itu ada generatif dan vegetatif. Perbedaan perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif antara lain, yang pertama, perkembangbiakan generatif karena dia adalah perkembangbiakan secara kawin, maka didahului terjadinya fertilisasi dan nanti akan menghasilkan biji. Sedangkan yang vegetatif, karena dia tidak kawin, tidak terjadi fertilisasi, maka perkembangbiakannya menggunakan bagian organ tubuh tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan generatif itu menghasilkan keturunan yang belum tentu identik dengan induknya, sehingga sifat anakan itu nanti akan bervariasi. Untuk yang vegetatif, menghasilkan keturunan yang selalu identik dengan induknya. Dan yang ketiga, untuk yang generatif, pertumbuhannya relatif lebih lambat dibandingkan dengan yang vegetatif, pertumbuhannya relatif lebih cepat. Oke, kita akan bahas tentang reproduksi generatif, yaitu perkembangbiakan secara kawin atau aseksual, yang mana ditandai dengan peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, di mana sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu terdapat pada bunga. Ada bermacam-macam bunga, nanti kita bahas di slide berikutnya. Supaya lebih mengenal bunga, maka kita harus tahu terlebih dahulu bagian-bagian dari bunga. Coba perhatikan gambar, di situ ada mahkota bunga,
yang mana mahkota bunga itu berwarna-warni ya, anak-anak. Yang bikin bunga itu tampil lebih cantik itu adalah mahkotanya. Kemudian ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putik, dan tangkai putik. Ada juga bakal biji yang nanti akan tumbuh menjadi biji. Kemudian di situ ada kelopak yang mirip dengan daun, ada dasar bunga, dan juga ada tangkai bunga. Nah, pertanyaannya di mana ya letak alat kelamin jantan dan kelamin betina pada bunga itu? Alat kelamin jantan di sini ada benang sari, sedangkan alat kelamin betinanya berupa putik. Nah, ini ada macam-macam bunga, anak-anak. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, maka bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Sedangkan berdasarkan kelengkapan alat reproduksinya, maka ada yang disebut bunga sempurna dan juga bunga tidak sempurna. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh bagian bunga, antara lain ada kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Jadi, jika bunga itu mempunyai 4 bagian bunga ini, maka dia disebut sebagai bunga lengkap. Tapi, jika bunga itu tidak memiliki satu atau beberapa bagian dari bunga, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putik, maka bunga itu disebut dengan bunga tidak lengkap. Nah, ini contoh bunga lengkap, yaitu bunga sepatu. Dia memiliki benang sari, putik, kelopak, dan mahkota. Jadi keempatnya dia mempunyai. Contoh bunga tidak lengkap adalah bunga kamboja dan bunga kelapa. Berdasarkan lengkap atau tidaknya alat kelamin, bunga dibedakan menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Jadi, dia disebut juga sebagai bunga hermafrodit atau bunga banci, karena dalam satu bunga ada 2 kelamin. Contohnya bunga sepatu, bunga kacang, bunga kapas, bunga bakung, bunga mangga, dan yang lainnya. Sedangkan bunga tidak sempurna itu hanya memiliki benang sari saja dalam satu bunga atau putik saja dalam satu bunga. Nah, bunga ini disebut sebagai bunga berkelamin tunggal karena dalam satu bunga hanya ada satu alat kelamin. Contoh dari bunga tidak sempurna adalah bunga kelapa, bunga jagung, bunga salak, bunga pinus, bunga pakai saji, dan masih banyak bunga yang lain. Ini contoh bunga tidak sempurna. Ada bunga salak jantan, ada juga bunga salak betina. Sedangkan yang ini adalah bunga sempurna, yang mana dalam satu bunga itu ada bagian benang sari dan ada juga putiknya. Jadi ada 2 kelamin dalam satu bunga. Sekarang kita bahas penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan atau polinasi adalah jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik. Pada sebagian besar bunga, peristiwa ini berarti jatuh pada bagian kepala putik. Penyerbukan merupakan bagian penting dari proses reproduksi tumbuhan biji. Coba perhatikan proses penyerbukan pada gambar ini. Di situ terlihat serbuk sari terbawa oleh serangga yang hinggap pada benang sari dan serbuk sari jatuh di kepala putik. Selanjutnya, jika proses penyerbukan ini sukses, akan diikuti segera dengan tumbuhnya bulu serbuk yang memasuki saluran putik menuju bakal biji. Nah, di bakal biji ini terjadi peristiwa penting berikutnya, yaitu pembuahan.
Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Maksudnya di sini penyerbukan sendiri adalah serbuk sari yang jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Penyerbukan ini secara tidak umum tidak menghasilkan keturunan yang bervariasi. Nah, ciri-ciri penyerbukan sendiri ini, bunganya termasuk bunga sempurna yang memiliki kelamin jantan dan betina dalam satu bunga saja. Contoh, tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri antara lain ada mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu, rambutan, dan lain sebagainya. Berikutnya penyerbukan tetangga atau geitonogami. Penyerbukan ini merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tapi bunga itu masih terletak pada tumbuhan itu sendiri. Penyerbukan tetangga ini terjadi karena bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga, sehingga membutuhkan 2 bunga dalam tumbuhan yang sama untuk melakukan proses penyerbukan. Contoh, tumbuhan yang melakukan penyerbukan tetangga antara lain ada bunga jagung, padi, kelapa, kelapa sawit, mawar, dan lain sebagainya. Kemudian penyerbukan silang atau alogami. Pada penyerbukan silang atau alogami, jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih dalam jenis yang sama. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan, tapi masih sejenis. Ingat, beda tumbuhan tapi masih satu varietas atau sejenis. Nah, penyerbukan ini kerap disebut dengan istilah persilangan atau kawin silang. Penyerbukan silang umumnya menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan 2 sifat tumbuhan induknya. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan silang adalah ada melinjo, kamboja, pinus, mawar, dan lain-lain. Yang terakhir adalah penyerbukan bastar atau disebut juga dengan hibridogami. Nah, penyerbukan bastar ini merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau setidaknya mempunyai satu sifat beda. Pada prosesnya, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietas. Ingat, berbeda varietas. Penyerbukan bastar umumnya akan menghasilkan varietas maupun spesies baru. Nah, contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan bastar seperti mawar merah dengan mawar putih. Kemudian ada lili kuning dengan lili merah muda. Ada jambu batu merah dan jambu batu putih, serta banyak yang lainnya. Macam-macam penyerbukan berdasarkan vektor atau perantara antara lain anemogami. Anemogami ini adalah perantaraannya berupa angin. Kemudian hidrogami, penyerbukan yang perantaranya berupa air. Antropogami, perantaranya berupa manusia. Zoidiogami, perantaranya berupa hewan. Nah, untuk zoidiogami, perantara hewan, contohnya ada siput, malakogami, serangga atau entomogami, kelelawar, kiropterogami, dan burung atau ornitogami. Coba perhatikan di sini contoh penyerbukan oleh angin. Ada tumbuhan jagung, ya.
Kemudian penyerbukan oleh hewan, contohnya bunga matahari. Kemudian ada penyerbukan oleh air, contohnya teratai, bunga teratai. Dan yang penyerbukannya oleh manusia itu contohnya bunga vanili. Sekarang kita bahas pembuahan atau disebut juga dengan fertilisasi. Pembuahan atau fertilisasi adalah peristiwa terjadinya peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Pembuahan dibedakan menjadi dua untuk tumbuhan berbiji. Yang pertama adalah pembuahan tunggal. Pembuahan tunggal ini terjadi bila setiap pembuahan itu dilakukan satu kali pembuahan yang nantinya akan menghasilkan embrio. Nah, pembuahan tunggal ini hanya terjadi pada jenis tumbuhan Gymnospermae. Yang kedua adalah pembuahan ganda. Pada pembuahan ganda terjadi dua kali pembuahan yang nantinya akan menghasilkan satu embrio dan endosperm. Peristiwa pembuahan ganda bisa dilihat di gambar sebelahnya. Nah, pembuahan ganda ini terjadi hanya pada tumbuhan kelompok Angiospermae. Alhamdulillah, kita sudah membahas reproduksi generatif dan sekarang kita akan bahas reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif merupakan reproduksi tumbuhan secara aseksual atau tak kawin. Artinya, reproduksi ini tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Untuk reproduksi vegetatif ada dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami merupakan perkembangbiakan tanpa adanya campur tangan manusia, sedangkan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan dengan bantu campur tangan manusia. Baik, kita akan bahas vegetatif alami yang pertama yaitu membelah diri. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri terjadi pada tumbuhan tingkat rendah, yaitu tumbuhan yang bersel satu. Tumbuhan yang membelah diri akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan membelah diri ada dari kelompok ganggang hijau, yaitu Volvox. Ada juga dari Chlamydomonas. Seperti ini bentuknya, anak-anak. Geragi atau stolon. Geragi atau stolon merupakan reproduksi vegetatif alami yang mana bagian batang menjulur di atas permukaan tanah dan pada bagian ruas-ruasnya muncul akar dan akan tumbuh menjadi individu baru. Perhatikan, ini adalah bagian geragi atau stolon. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi atau stolon antara lain ada stroberi, arbei, rumput teki, dan pegagan. Berikutnya ada tunas. Tunas merupakan reproduksi aseksual di mana organisme baru akan tumbuh pada satu sama lain. Organisme baru ini akan tetap melekat seiring dengan pertumbuhan dan akan memisahkan dari organisme induk hanya ketika dia sudah matang. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan tunas antara lain ada bambu, pisang, tebu, dan masih banyak yang lainnya. Tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh tidak pada bagian semestinya, tapi pada bagian-bagian tertentu seperti pada akar, daun, dan pada batang. Nah,
Setelah beberapa waktu, tunas ini akan terlepas dari daun dan jatuh ke tanah, di mana tunas ini akan membentuk tanaman baru. Pada tunas adventif, tanaman anakan hasil perkembangbiakan akan memiliki sifat yang sama persis dengan tanaman induknya. Ini karena tanaman anakan adalah salinan dari tanaman induk yang memiliki materi genetik yang sama persis. Nah, ini adalah beberapa contoh dari tunas adventif. Tunas adventif akar misalnya ada pada tanaman kersen, cemara. Sedangkan tunas yang tumbuh di daun, adventif daun, misalnya ada pada bunga wijaya kusuma dan cocor bebek. Berikutnya, perkembangbiakan vegetatif alami adalah umbi. Umbi kita ketahui ada 3 macam, yaitu umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Baik, sekarang kita bahas umbi akar terlebih dahulu. Umbi akar merupakan umbi yang terbentuk dari modifikasi akar. Akar yang membesar atau menggembung itu berisi cadangan makanan. Untuk ciri-ciri dari umbi akar, perlu kalian ketahui bahwa tidak memiliki kuncup dan daun pada umbi ini, kemudian tidak beruas-ruas, tidak mempunyai mata tunas, dan umbinya berada di bawah tanah. Contoh umbi akar antara lain ada singkong, wortel, dan lobak. Tentunya masih banyak lagi contoh tanaman lain. Selanjutnya umbi batang. Umbi batang merupakan umbi yang beralih fungsi sebagai tempat penimbunan makanan dengan calon tunas-tunas kecil yang berada di sekitarnya, yang nantinya akan tumbuh menjadi tanaman baru. Adapun ciri-ciri umbi batang adalah batangnya tumbuh di dalam tanah, batangnya menggembung membentuk umbi sebagai tempat cadangan makanan, dan pada permukaan batang terdapat mata tunas. Contoh umbi batang yaitu kentang, kemudian ada talas, dan ini ada ubi jalar. Selanjutnya umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun, sedangkan pada bagian bawah umbi lapis terdiri dari cakram dan akar serabut. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah bagian-bagian dari umbi lapis. Di situ ada akar serabut, kemudian ada cakram, kuncup, dan sisik-sisik. Perkembangbiakan umbi lapis dimulai dengan tumbuhnya siung pada tunas ketiak yang paling luar. Pada awal pertumbuhannya, siung mengambil makanan dari induknya. Jika siung itu telah berdaun dan berakar, siung itu dapat membuat makanannya sendiri dengan cara melakukan fotosintesis. Contoh umbi lapis antara lain bawang merah, bawang putih, dan masih banyak jenis bawang yang lainnya. Anak-anakku, di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus meningkatkan sistem imun tubuh kita. Salah satunya dengan mengkonsumsi tanaman seperti jahe dan temulawak. Tanaman-tanaman ini berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Apa sih rizoma itu? Rizoma merupakan tunas yang muncul pada batang tumbuhan yang tumbuh secara mendatar di tanah. Contoh banyak sekali anak-anak tanaman yang berkembang biak dengan rizoma, antara lain ada jahe, lengkuas, temulawak, temu ireng, kunyit, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang vegetatif alami. Sekarang kita beralih ke vegetatif buatan. Banyak sekali teknik perkembangbiakan dengan vegetatif buatan ini, antara lain yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu stek.
Stek merupakan teknik perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong bagian tanaman untuk ditanam sehingga akan tumbuh individu baru. Bagian tanaman yang digunakan stek bisa akar, batang, maupun daun. Ini adalah gambar cara menyetek tanaman. Misalnya singkong. Batang singkong dipotong bagian ujungnya, kemudian bagian yang sudah dipotong itu ditanam di media tanah atau yang lainnya. Setelah ditanam, dia akan tumbuh akar-akar baru dan akan menjadi calon individu baru. Di antara tanaman yang bisa disetek antara lain ada mawar, sansevieria, dan singkong. Berikutnya adalah okulasi. Okulasi adalah menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah, sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Perhatikan teknik okulasi pada gambar ini. Langkah yang pertama, yang A, mengiris kulit batang yang akan ditempeli. Kemudian langkah yang B, mengiris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Kemudian yang C, mengiris irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan ditempeli. Dan yang D, memotong bagian atas batang jika tunas sudah mulai muncul. Ini adalah contoh tanaman yang bisa diokulasi, antara lain ada jambu biji, ada sirsak, ada belimbing. Selanjutnya, merunduk. Merunduk adalah membengkokkan atau membenamkan bagian batang atau cabang suatu tumbuhan ke dalam tanah. Perhatikan teknik merunduk pada gambar ini. Langkah yang pertama, merundukkan cabang tanaman ke tanah. Kemudian yang berikutnya, menanam cabang tumbuhan tersebut. Kemudian yang ketiga, memotong tangkai tumbuhan yang dirundukkan setelah tumbuh akar. Kemudian tanam hasil rundukan tersebut sehingga tumbuh menjadi individu baru. Ini adalah contoh beberapa tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan cara merunduk. Di situ ada stroberi, ada melati, ada alamanda, dan apel. Anak-anak, pasti kalian tidak asing lagi dengan teknik perkembangbiakan yang satu ini, yaitu mencangkok. Atau bahkan kalian sudah pernah melakukannya. Baik, mencangkok itu apa? Mencangkok adalah membuat perakaran baru di atas permukaan tanah pada batang tanaman. Teknik mencangkok sebagai berikut. Yang pertama, pilih batang yang siap untuk dicangkok. Kemudian batang tersebut dikupas melingkar selebar kurang lebih 5 cm. Dan pada batang yang sudah dikupas tadi, lendir pohonnya dibersihkan. Kemudian ditutup dengan tanah dan dibalut dengan sabut. Kemudian siram secara teratur. Jika akar telah tumbuh, cangkokan dipotong dan ditanam di tempat lain. Nah, mencangkok ini hanya pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan berbiji terbuka saja. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok antara lain ada pohon jeruk, jambu biji, mangga, dan lain sebagainya. Menyambung atau mengenten, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Berikut adalah teknik menyambung. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung di sini adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Contoh tanaman yang bisa disambung adalah singkong,
atau tanaman bunga mawar. Nah, ini ada gambar bunga mawar merupakan hasil dari menyambung antara mawar putih dengan mawar merah. Anak-anak, apa sudah pernah mendengar istilah kultur jaringan? Kalau belum, mari kita bahas. Kultur jaringan adalah salah satu cara membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi suatu tanaman baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Keuntungan kultur jaringan adalah menghasilkan tanaman anakan yang serupa persis dengan tanaman induk. Kemudian, kultur jaringan ini juga bisa menghasilkan tanaman anakan dengan lebih cepat dan menghasilkan tanaman langka yang susah tumbuh dari benih. Kultur jaringan memanfaatkan sifat totipotensi sel. Totipotensi sel adalah kemampuan setiap sel tumbuhan untuk menjadi individu yang sempurna bila diletakkan dalam lingkungan yang sesuai. Tahap-tahap yang dilakukan dalam kultur jaringan adalah pertumbuhan eksplan menjadi kalus, kemudian pertumbuhan kalus menjadi planlet atau tanaman kecil, setelah itu pemindahan ke media tanah. Eksplan itu adalah jaringan tubuh yang akan dikulturkan, dan kalus adalah hasil pembelahan sel berupa gumpalan yang belum mengalami diferensiasi. Tumbuhan yang sekarang banyak diperbanyak dengan teknik kultur jaringan antara lain ada wortel, pisang, anggrek, kentang, dan gandum. Alhamdulillah, anak-anakku, selesai sudah bahasan kita mengenai reproduksi tumbuhan biji. Semoga bisa kalian pahami. Jika masih belum paham, bisa diputar berulang-ulang video ini sampai kalian paham. Atau bisa di-screenshot bagian yang penting menurut kalian untuk dicatat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, dan perbanyak doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.